saja, ya kan ya, tidak ada, ya bisa saja terjadi ada kesalahan, error misalnya, dan error itu bisa saja terjadi baik secara internal maupun secara eksternal. Error itu adalah suatu kesalahan, ya kan. Namun kesalahan-kesalahan yang terjadi ini baik di di sisi internal maupun di sisi eksternal. Misalnya ada noise, ya. Noise itu karena dari alat kita yang barangkali ada kerusakan, ataukah barangkali noise itu berasal dari eksternal, misalnya lingkungan di situ, misalnya ada kebisingan, ada apa yang bisa mengganggu sinyal, sehingga adanya noise ini bisa mengganggu data yang kita kirim, baik itu secara on wire kah ataukah secara wireless kah. Nah, tetapi di dalam komunikasi data dia berperan, dia juga berfungsi untuk melakukan deteksi dan koreksi kesalahan. Ya kan ya, dia bisa melakukan deteksi dan koreksi kesalahan. Ya itu ya. Deteksi. Nah, itu perannya. Jadi sebelum dia koreksinya tentunya dia melakukan deteksi dulu. Oh, yang saya kirim ini salah. Yang tadinya saya kirim huruf A, ternyata yang sampai huruf B. Tetapi kita sebagai user, sebagai pemakai, kita tidak pernah merasakan kesalahan itu. Kenapa? Karena memang komunikasi data ini berperan ada di bagian data link, ya kan, nanti ada berstep-step. Ada di bagian lapis 2 yang disebut dengan data link, yang di situ dia berfungsi untuk melakukan deteksi dan sekaligus koreksi kesalahan. Itu. Jadi data yang dikirim itu pastilah benar, ya kan begitu. Nah, itu tugas komunikasi data urutan ke-6. Kemudian yang ke-7 sebagai flow control. Nah, flow control di sini adalah sepanjang hubungan itu terjadi, di situ ada perangkat yang melakukan pengontrolan secara berkesinambungan. Itulah disebut dengan flow control. Kemudian tugas yang ke-8 itu melakukan komunikasi data. Untuk proses penyambungan harus ada proses pengalamatan atau biasa disebut dengan addressing, dan ada disebut juga routing, yaitu rute di mana data ini, informasi ini mau dilewatkan. Addressing atau pengalamatan tentunya kalau kita membuat surat itu akan tidak tahu kemana rimbanya kalau Anda tidak tulis di amplopnya kepada siapa dan dari mana, ya kan, gitu. Jadi sama juga di dalam komunikasi data, di situ ada proses pengalamatan atau addressing. Nah, ditulislah di situ dari siapa informasi ini dan kepada siapa informasi ini, ya kan. Jadi itu ada namanya IP address, ya, di situ. Nah, kemudian urutan ke-9 tugas komunikasi data itu adalah sebagai dia membuat suatu bentuk formatting. Ada suatu format informasi yang dikirim, ya kan. Formatnya itu misalnya ada formatnya itu, tentunya misalnya kayak kita kirim surat itu ada format surat kepada siapa di atas, kemudian ada dulu pendahuluannya atau apa dan seterusnya, baru ada isinya, dan terakhir adalah wassalam misalnya begitu ya. Ya, di komunikasi data juga seperti begitu. Ya, ada di situ bagian alamat kepada siapa, kemudian ada isi daripada informasi itu. Di situ ada biasanya kapasitasnya, bahwa isi dokumen itu sekian kilobyte maksimum. Jadi kalau misalnya saya punya data atau saya punya dokumen itu lebih daripada misalnya kapasitas format itu adalah satu kali itu adalah satu kali istilahnya ya, satu paket, satu alamat paket itu adalah maksimum misalnya 10 kilobit atau 10 kilobyte. Sementara saya punya dokumen yang saya mau kirim itu
lebih daripada 10 kilobyte. Artinya berarti saya membutuhkan dua paket. Misalnya saya punya 20 kilobyte. Sementara maksimum daripada isi amplopnya itu adalah 10 kilobyte. Berarti data saya itu, dokumen saya itu memerlukan dua paket, artinya 2 kali formatnya. Jadi 10 dulu dikirim, baru 10 lagi, ya kan. Kemudian di situ ada alamat pengirimnya dan ada alamat penerimanya. Jadi semuanya punya format, ya kan begitu. Jadi ini adalah tugas-tugas dari komunikasi data. Oke, ya. Nah, jadi di dalam setiap pengiriman itu ada tugas-tugas komunikasi data ini yang dikerjakan, ya gitu. Oke, saya lanjut. Kemudian ya ini contoh jaringan komputer, ada disebut dengan novel network, kan tahu ya. Kemudian ada ARPANET, ada Usenet, ada CSNet. Ini adalah contoh-contoh, ada banyak lagi ya, seperti itu. Ini adalah contoh dari jaringan komunikasi data. Tentunya semuanya ini menggunakan sistem komunikasi data. Karena kalau jaringan komputer pasti menggunakan sistem komunikasi data. Oke, ya, seperti itu. Nah, itu materi untuk yang lanjutan kemarin. Ini nanti kita lihat, ini ada soal latihan. Anda nanti akan menjawabnya atau merangkumnya, ya kan, seperti itu. Oke, itu untuk lanjutan dari materi kemarin. Sebelum saya melanjut ke materi selanjutnya, adakah yang akan ditanyakan? Disilahkan.